ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bersua dalam jalinan radio kita tercinta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema inspirasi pada kajian kita kali ini yakni bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik generasi idaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan figur pendidik inspirasi yang sukses sepanjang masa, sehingga melahirkan generasi-generasi yang gemilang, yakni generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai generasi yang unggul, sebagai generasi yang memiliki daya manfaat yang besar dalam kegemilangan peradaban Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian yang menginspirasi mengenai bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik generasi idaman, kita akan mendapati berbagai bentuk metode tips sukses Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mewujudkan generasi yang gemilang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini salah satu wujud upaya mendidik generasi idaman yakni mendidik dengan memperhatikan waktu dan tempat terbaik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendidik dengan memperhatikan waktu dan tempat terbaik merupakan upaya agar kita dapat mengkondisikan waktu dan tempat sehingga pembelajaran itu dapat berjalan dengan efektif. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna yang luas di dalam kajian ini bukan hanya upaya mendidik secara formal di dalam lembaga-lembaga pendidikan, tapi yang dimaksud dalam kesempatan ini adalah upaya pendidikan yang luas cakupan maknanya, mendidik pada setiap waktu dan keadaan, mendidik dalam setiap kondisi dan tempat, sehingga dengannya itu tidak terbatas dengan tempat, tidak terbatas dengan waktu, namun itu semua saling terpaut erat, tentunya memperhatikan kondisi anak didik kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara waktu-waktu terbaik di dalam pendidikan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama mendidik di waktu sahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa istaiqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah faqala subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun di suatu malam, tepatnya di waktu sahur ataupun di sepertiga malam, seraya bersabda subhanallah, maha suci Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda aikidu sahibal khajrah. Nabi memerintahkan untuk membangunkan keluarganya
Nabi SAW ketika terbangun di malam hari, maka membangunkan pula keluarganya, membangunkan istri dan anaknya untuk sama-sama beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni qiyamul lail. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan waktu terbaik untuk mendidik. Di antaranya adalah mendidik keluarga. Bagaimana Nabi SAW membangunkan keluarganya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, sehingga lebih dekat dengan Sang Pencipta, sehingga dengannya lebih mudah untuk merefleksi, pikiran lebih jernih, bahkan di waktu itu pun lebih baik untuk menghafal Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam Al-Quran pun dijelaskan wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di antara karakteristik hamba-hamba Allah yang saleh, yakni hamba yang senantiasa terbangun di waktu sahur dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu terbaik untuk mendidik yakni waktu di pagi hari. Nabi SAW telah bersabda, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW berikan pelajaran, bahkan sebagai wujud dari doa untuk umatnya. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu pagi adalah waktu yang paling efektif dan produktivitas di dalam mendidik. Bahkan bukan hanya produktivitas di dalam mendidik, produktivitas juga di dalam melakukan aktivitas yang lainnya. Nabi SAW memberikan kartis yang sangat menarik. Allahumma barik ummati. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi harinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita jadikan waktu kita itu bernilai keberkahan di pagi-pagi kita pada khususnya. Maka sangat miris, sangat ironis ketika waktu pagi datang tapi masih banyak yang terlelap tidur. Bahkan waktu pagi telah mendapatinya, tapi dia dalam kondisi yang tidak produktif, kondisi yang malas dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian waktu-waktu yang terbaik untuk mendidik adalah waktu-waktu setelah sholat. Nabi SAW senantiasa memberikan nasihat ujangan kepada sahabatnya setelah selesai melaksanakan ibadah sholat. Shalla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam isya fil akhir hayati. Falamma sallama qala ara'aytukum lailatul hadi fa inna ra'sa mi'a sanah minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun. Nabi SAW senantiasa melaksanakan sholat Isya bersama para sahabatnya hingga akhir hayatnya. Kemudian Nabi SAW memberikan pelajaran kepada para sahabatnya seraya bersabda, ini adalah malam yang mulia, ya, yang di dalamnya kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka
edukasi, pembelajaran setelah waktu sholat. Ini merupakan inspirasi yang menarik untuk kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Maka sering kita dapati, sering kita jumpai waktu-waktu setelah sholat itu sering digunakan untuk waktu kultum, waktu tausiah singkat dan lain sebagainya yang di dalamnya mengandung dimensi pendidikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal penting yang dapat kita kaji setelah memperhatikan waktu terbaik di dalam mendidik, kita pun memperhatikan tempat-tempat terbaik untuk mendidik. Di antara tempat yang terbaik untuk mendidik, sebagaimana telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah mengajar di masjid. Masjid di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sentra peradaban dan pendidikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya di dalam masjid. Anna rajulan qama fil masjid faqala ya Rasulullah min aina ta'muruna an nakhil? Faqala Rasulullah yahil ahli Madinah min Dhul Khulaifah wa yahil ahli Syam min Zuhfa wa yahil ahli Najah min Qaran. Di dalam hadis ini, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan pendidikan kepada para sahabat, yakni berada di masjid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi masjid merupakan sentra utama di dalam pendidikan Islam di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih di era modern, di kesempatan hari ini telah menjamur lembaga pendidikan, sekolah, madrasah, pesantren dan sebagainya. Maka itu adalah tempat terbaik di dalam pendidikan, sehingga seyogyanya kita optimalisasikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain tempat utama untuk mendidik setelah masjid, yakni mendidik di rumah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik di rumah. Bahkan di dalam hadisnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar kaum perempuan di salah satu rumah-rumah mereka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Istami'na fi yaumin kada wa kada fi makanin kada wa kada. Fastama'na fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alamahunna mimma 'alamallah. Jadi kaum wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka pun mendapatkan pendidikan terbaik di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi memberikan solusi. Berkumpullah kalian di salah satu rumah kalian, ya, dan di waktu tertentu dan di tempat tertentu. Maka ketika kalian telah berkumpul para perempuan di salah satu tempat tertentu, pastama'na, maka setelah berkumpul Rasulullah SAW akan datang memberikan pembelajaran. Fa'alamahunna mimma 'alamallah, maka Rasulullah akan berikan ilmu sebagaimana yang telah Allah ajarkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendidik di rumah-rumah, karena hak asasinya rumah merupakan pilar utama di dalam pusat pendidikan, yakni mengajar di rumah, mengajar di masyarakat, yaitu di masjid-masjid, di majelis ilmu, dan mengajar di lembaga pendidikan formal ataupun non formal, mengajar, mendidik di sekolah, di madrasah, di pesantren, ataupun di lembaga pendidikan-pendidikan yang lainnya. Kemudian yang sangat menginspirasi sebagai penutup pada kesempatan kali ini, yakni mengajar di sela-sela perjalanan. Dan ini adalah situasi yang sangat menginspirasi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak meriwayatkan, ya, menyampaikan hadis tentang mendidik di sela-sela perjalanan.
Sebagaimana salah satu hadis yang disampaikan Nabi SAW kepada sahabat yang mulia Uqbah bin Amir, kuntu aqulu bi Rasulillah naqatahu fi safar faqala li ya Uqbah ala uallimuka khairu surataini qura'ata qulta bala qala qul a'udzu bi rabbil falaq wa qul a'udzu bi rabbin nas. Ketika aku menuntun unta Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, beliau bersabda kepadaku, hai Uqbah, maukah aku ajarkan engkau 2 surat terbaik yang pernah dibaca? Ya wahai Rasulullah, beliau bersabda, yakni qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi SAW di sela-sela perjalanan memberikan pelajaran kepada Uqbah. Dan di dalam hadis yang lain juga Nabi SAW pernah memberikan pelajaran di dalam suatu perjalanan kepada Ibnu Abbas. Ya gulam ihfadillah. Ini menandakan di sela-sela perjalanan yang indah, yang banyak hal yang dilewati dan dijumpai, pepohonan, rumah-rumah, dan kondisi yang lainnya yang sangat menyejukkan hati, bahkan menggembirakan situasi dan kondisi kita. Maka di sela itulah Nabi SAW memberikan pelajaran singkat namun menginspirasi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai kesimpulan dari inspirasi kajian kali ini, mari kita senantiasa menjadikan waktu dan tempat kita sebagai sarana di dalam mendidik generasi-generasi yang gemilang, yakni mendidik anak-anak kita. Maka marilah kita tautkan hati kita untuk mempermudah dimensi pendidikan. Sebagaimana Nabi SAW memilih waktu sahur untuk mendidik anaknya, senantiasa melaksanakan qiyamul lail. Bagaimana Nabi SAW mendoakan umatnya untuk produktif mendidik anak-anaknya di pagi hari. Bagaimana Nabi SAW senantiasa mengajari para sahabatnya pendidikan, wejangan, nasihat, dan pesan mendalam, yakni mendidik setelah waktu sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan tentang dimensi pusat pendidikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik di masjid yang mana waktu itu masih sebagai sentra pendidikan. Nabi pun mendidik di rumah, bahkan di rumah-rumah para sahabat, dan terlebih secara khusus setelah kita sampaikan mendidik para kaum wanita di rumah-rumah mereka yang telah ditentukan. Dan Nabi pun SAW mendidik dalam sela-sela perjalanan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk mendidik anak-anak kita, mendidik istri-istri kita, dan tanggungan-tanggungan anak didik kita. Semoga Allah permudah dan lahirlah generasi gemilang dan idaman kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.